Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa trik berjualan di marketplace Facebook. Mangga, Sari. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Mungkin ini strategi udah biasa dipakai sama teman-teman. Dari strategi ini mungkin kita itu perlu bahasanya lebih mengecas atau mendorong kita untuk lebih fokus lagi. Nah, yang pertama ini akun minimal 2. Jadi minimal 2 itu bisa lebih 3, 4 atau itu, yang penting fokus konsisten ya. Jadi kalau misalkan lebih dari satu itu kita bisa dibagi untuk fokus wilayah tertentu. Misalkan untuk satu akun itu kita bisa untuk 4 wilayah misal, atau yang lainnya untuk tambahan wilayah mana. Jadi mungkin ini mah yang akun minimal 2 itu hampir semuanya udah ya. Apa ada yang masih punya satu akun? Udah hampir rata-rata punya semua ya. Nah, tolong jangan sampai punya akun 2 tapi nggak fokus. Jadi kita harus benar-benar konsisten pembagian postingnya, fast responnya harus gimana. Untuk yang selanjutnya yaitu posting harian. Nah, ini poin paling penting. Posting harian itu minimal 10 produk per titik wilayah. Jadi usahakan foto kita itu harus lebih banyak. Misal kita tim Cirebon atau tim Bandung, itu kan wilayah sudah dibagi cover area. Di situ kita harus benar-benar nentuin titik. Wilayahnya itu harus benar-benar adil, yaitu yang pernah saya bilang sebelumnya itu tanam. Jadi kalau misalkan satu daerah itu cuma update 1, 2 itu nggak bakal fokus. Usahakan fokus per wilayah itu, kita sekalinya posting kasur, wilayah lain juga harus kena semua. Kita posting kasur, wilayah lain harus kasur semua. Jadi kita tuh punya data tersusun. Kita udah posting kasur di daerah ini. Nah selanjutnya misal kita sudah semua, itu kita posting apa? Misal contoh lemari. Yaitu kita harus dibagi semua lemari. Jadi kita itu tersusun. Jadi jangan asal upload tapi tetap balik lagi usahakan utamakan untuk yang di stokan ada ya. Jadi semuanya insya Allah nge-up kalau kayak gitu. Posting minimal 10 produk per titik wilayah. Nah selanjutnya yaitu waktu posting. Waktu posting pagi jam 9. Ini hampir semuanya kita kan sempat setelah briefing itu kita santai di setengah 9. Nah itu kita udah mulai setengah 9 juga nggak apa-apa, sampai jam 9 itu kita mulain. Tekniknya balik lagi ke sini, misal kita posting ke minimal produk per titik wilayah, saya yakin semuanya mata itu capek, jenuh ya. Kalau dari saya pribadi, kalau misalkan posting kayak gitu, kita harus punya trik tersendiri biar nggak bosan. Jadi misal kita udah ngebagi postingan, jangan diantem terus. Jadi kita harus punya waktu jedanya. Misal kita posisi duduk di sini, kita alihkan duduk di luar, cari udara. Di luar udah bosan, kita masuk lagi, mulai kayak gitu aja. Jadi kalau kita terpatok di situ aja duduk, atau kita cuma di luar aja, pasti saya yakin bosan. Siapa sih yang nggak bosan atau mata itu nggak capek mantengin HP terus, ya kan? Yang selanjutnya yaitu untuk siang jam 12. Ini jam istirahat. Biasanya ini dampaknya benar-benar kerasa karena di jam-jam ini itu orang kerja istirahat. Jadi tingkat orang pegang HP itu lebih tinggi ketimbang di pagi jam 9 yang ini. Yang siang jam 12 ini hampir rata-rata orang istirahat pegang HP. Jadi kemungkinannya besar, potensinya besar. Selanjutnya yaitu malam mulai jam 6. Nah, kita selesai sholat maghrib itu udah mulai nggak masalah. Posting tetap balik lagi ke sini minimal 10 produk per titik wilayah.
capek kita istirahat, sholat isya bisa dilanjut lagi. Pokoknya jangan terlalu memaksakan untuk kita itu cepat bosen. Jadi kita harus punya trik tersendiri agar postingan kita itu kita benar-benar fokus. Jadi nggak mikirin yang ada di HP itu aja. Next. Nah, ini juga paling utama ini. Fast respon kurang dari 5 menit. Untuk Mbak Atik barangkali bisa dijelaskan ini jawaban disimpan di papan clipboard. Ya, kan biasanya kita di HP pakai papan clipboard nih yang Google ya, Google Clipboard itu kan bisa disimpan jawabannya terus dikasih disematkan itu kan. Ya. Nah itu biasanya pertanyaan konsumen kan sama ya. Betul. Apakah masih ada atau ukurannya berapa, harga kayak gitu. Nah kita simpan aja di situ biar kalau misalkan pas pertanyaan nongol langsung diklik kayak Ya. gitu sih. Fast respon adalah kunci closingan yang paling penting. Ini benar. Kalau misalkan kita ini nggak fast respon, otomatis apalagi konsumen yang buru-buru. Ini sering kejadiannya. Kalau masih sama teman sendiri mungkin nggak masalah. Tapi tetap balik lagi kita harus fast respon. Tapi kalau kenanya sama yang lain gimana? Dari sini kita kelewat sedikit aja itu saya sering banget ngalamin. Misal nggak fast respon itu paling nggak closingan ada di teman-teman dan itu nama yang sama. Jadi itu balik lagi ke rezeki kalian, berarti kalian yang fast respon. Next. Yang selanjutnya jiwa marketing. Apa sih jiwa marketing itu? Ya ini, kita harus ramah. Sikap ramah kepada pembeli adalah hal yang sangat penting bagi seorang marketing. Di sini masih ada yang suka jawab jutek nggak? Saya nanya. Kadang kan mood kita jualan ada aja misal, lagi capek. Pasti masih ada. Kita usahakan kita jangan sampai nggak ramah sama konsumen. Karena apa ya? Jualan online itu kita sebenarnya paling apa ya? Namanya bisa disebut kita kan nggak saling bertatap langsung sama konsumen. Jadi usahakan kalau di ketikan kita itu harus benar-benar ramah. Kita jawab silahkan saja itu udah kelihatannya jutek. Gimana caranya biar kita itu benar-benar kelihatan kayak ramah? Kasih emot bisa, atau panggil namanya kakakku misal. Jadi agak apa namanya lebih ramah. Kita so akrab nggak apa-apa. Seneng. Kalau saya seringnya manggil kakakku. Jadi dia tuh udah kayak terbiasa. Iya kayak gitu. Ya. Untuk yang teman-teman yang masih agak jutek atau misalkan cuma sekedar balas konsumen itu kayak gitu-gitu aja, tolong diperbaiki yang ramah karena ini salah satu dari jiwa kita, jiwa marketing. Yang selanjutnya yaitu semangat. Semangat bagi seorang marketing itu sangat penting karena akan memberikan dampak yang sangat tinggi. Ini juga perlu dijaga. Karena kalau sekalinya kita nggak semangat, nggak fokus, nggak konsisten, udah susah. Sekali lagi kalau misalkan lagi nggak semangat, boleh kita itu ada kalanya kita tuh kayak istirahat, misal berhenti sejenak atau kita lagi bahasanya libur posting, tapi habis itu kalian balik lagi. Pernah dulu itu siapa yang bilang harus lari setelah itu, harus lari. Tapi ya itu kita harus benar-benar ngejaga semangat kita. Jangan kita udah tidur lama ya tidur terus, jangan. Kita harus punya target. Kedepannya kita harus punya target, kita harus semangat. Nah, yang selanjutnya ini pantang menyerah. Tetap pantang menyerah. Jadi kita sama aja masih kayak semangat lah. Jangan sampai kita itu jualan kayak ala kadarnya, mud-mudan. Konsumen lari, konsumen nggak jadi beli, kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh pantang menyerah. Bisa kita ke depannya itu pakai teknik follow up. Jadi konsumen itu biar bisa balik lagi. Next. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, follow up konsumen baru dan lama. Ini saya yakin hampir semuanya belum ngelakuin ini. Saya yakin. Ini hanya baru beberapa orang yang bisa ngelakuin konsumen baru dan lama. Apalagi kalau yang chattingannya rame itu biasanya terus ketutup.
kita ngejarnya yang benar-benar mau closing saja. Betul apa betul? Ya kan? Nah, kalau misalkan dari sini follow up kita ini diabaikan, padahal ini tuh peluang, ini strategi kita. Kita tuh kalau misalkan yang di Facebook, di Messenger, ya kita harus manfaatin yang di Messenger itu. Jikala kita senggang, kita cari scroll ke bawah yang benar-benar kemarin itu nanya itu kayak gimana. Misal dia tadinya nanya lemari, usahakan pertanyaan kita itu jangan berhenti di kita. Jadi maksudnya chattingan kita tuh jangan berhenti di kita. Kita follow up terus. Misal kalau misalkan dia terakhir itu nanya lemari harganya berapa, hilang, langsung saja kalau saya pakai to the point gini, Kak, lemarinya mau dikirim kapan? Itu follow up saya. Itu. Jadi langsung to the point, Kak, lemarinya mau dikirim kapan? Tergantung dia nanya barangnya ya. Untuk mancing ya berarti? Iya, untuk mancing terjadinya chatting lagi itu, Pak. Kalau dia ternyata benar, pasti dia ngomong, entah itu tanggalnya sekian misal, itu pasti ngomong lagi. Minimal kita benar-benar punya data dia itu mau beli ke kita. Jadi jangan cuma dia nanya harga, kita udah ngasih harga, dia hilang, kita hilang lagi, udah mendem nantinya. Follow up konsumen baru dan konsumen lama. Terus yang selanjutnya, bantu komen ke akun teman supaya postingan naik. Nah, ini kan kita kan teman-teman banyak. Dari teman-teman juga kan pasti ada saudara-saudara kita yang megang Facebook. Nah, itu nggak apa-apa, bisa diminta bantuan untuk menaikkan postingan kita. Jadi misal Mas Syahrul punya adik mamanya megang Facebook, ya udah suruh pertanyaan aja di situ apakah masih ada kayak gitu aja, cuma buat naikin produk-produk kita aja. Itu yang di marketplace berarti ya? Yang masih di marketplace, Pak. Next. Posting beranda dan story menambah pertemanan tertarget. Mangga Mbak Atik. Menambah pertemanan tertarget. Ada Ada videonya. Oh, mic-nya. Oh iya ya. Ya, nomor 8 posting beranda dan story ini buat tujuannya itu ya buat meyakinkan konsumen kan ya. Biasanya kan konsumen kalau misalkan di marketplace itu ngepoin akun kita. Jadi ini orang beneran jualan nggak sih? Kayak gitu. Nah, untuk menambah pertemanan tertarget itu tuh biasanya kita masuk ke grup. Atau biasanya kita kan suka ngepoin kompetitor kan ya. Yeah. Nah, kita ngepoin akunnya tuh biasanya dia juga suka posting-posting produk kayak gitu. Nah, nanti di situ ada pasti komenan yang enggak dibales sama dia. Nah, baru dari akun-akun yang komenan yang enggak dibales itu kita inbox balik atau tambahkan pertemanan kayak gitu. Videonya ada enggak, Mas? Ada videonya. Nah, ini jarang banget sih sebenarnya yang ngelakuin ini. Cuma ini lumayan banget peluangnya. Kalau kata Mbak Rista berapa persen? 80% ya peluang closingnya. Nah, ini contohnya. Ini kan kompetitor kita. Nah, ini komentarnya. Kita lihat komentarnya, tuh kan nggak dibales. Kita klik aja akunnya, bisa add pertemanan, bisa langsung di inbox aja. Kak, kita juga jual produk yang sama, harganya sekian, kita lagi promo gratis ongkir, kayak gitu. Iya, itu sih salah satu cara supaya memancing. Ini semua sudah melakukan atau belum nih? Belum. Nah, itu kan ilmu baru nih. Pokoknya nanti ilmunya sama, tinggal masalahnya ada di masing-masing ya. Tinggal dijalankan. Kalau saya sih biasanya sering ngomongnya kita lagi promo gratis ongkir. Nah, itu benar-benar apa? Closingannya cepet kalau kayak gitu. Iya, bisa dicoba sama teman-teman.
Nah, kita punya promo. Soalnya kita biasanya bilangnya gratis ongkir aja, tapi kalau misalkan nambahin kata promo itu pasti orang tertarik kayak gitu. Oh, jadi yang komennya tidak dibalas oleh Kompetitor, iya. Iya kan senyum, dikasih emot senyum. Itu salah satu sikap ramah kita tadi. Gitu. Nah, ya. Nah, untuk yang ke-10 yang jelas ini kunci utamanya rajin posting. Kalau saya pribadi sih lebih sering ke tadi cara Mas Arif juga bisa. Malam itu jam malam peluangnya gede juga. Mangga buat teman-teman di postingannya lebih dibanyakin lagi. Mangga Mas Arif. Nah, ya. Tadi bentar yang tadi. Ini untuk poin 8 posting poin 9 menambah pertemanan tertarget itu tadi yang disebutin Mbak Atik itu benar ya. Cuma kita kan ada etika jualan. Itu jangan sampai kita itu komen di postingan kompetitor kita atau orang jualan lagi. Lebih baik pakai cara yang Mbak Atik yang tadi pakai. Jadi kalau nggak add pertemanan, kita langsung messenger inbox. Kalau misalkan kita komen di postingannya kompetitor itu udah melanggar etika jualan. Nah, yang poin pentingnya memang kebanyakan rata-rata kompetitor kita itu entah itu dia nyari seller lagi atau kompetitor, memang kalau udah pakai cara kayak gitu dia jarang posting harga di komenan atau di postingannya itu jarang mencantumkan harga atau untuk bales yang sekedar cek harga itu susah. Bagi mereka mainnya messenger. Jadi kita berhak sebenarnya punya kesempatan di situ. Tapi poin pentingnya jangan sampai kita komen di dalam postingan mereka itu. Nah, untuk yang poin 10 ini rajin posting ulang dan perbarui. Sebenarnya efektif mana perbarui sama rajin posting ulang? So, buat teman-teman dari rajin posting ulang sama perbarui itu paling efektif mana? Posting ulang ya. Nah, itu dia. Perbaruin, boleh kita perbaruin. Ada masanya perbaruin itu kadang Facebook yang memperbarui otomatis. Iya. Ada yang dari kita itu manual. Jadi biasanya kalau yang udah pilihan otomatis Facebook yang nggak tahu itu memang algoritma dari Facebooknya pilihan produk kita udah dinaikin otomatis sama Facebook. Yang kedua yaitu perbaruan manual. Jadi kita harus sering cek kontrol profil penjualan kita untuk masuk perbaruin manual. Tapi usahakan tetap kita rajin posting ulang. Seperti yang di awal tadi bisa kita mainkan 10 produk per titik wilayah. Next. Pindah. Nah, ini juga termasuk salah satu strategi pindah titik lokasi. Setelah tadi itu posting ulang perbarui, pindah titik lokasi juga bisa. Tapi ini usahakan jangan acak, nanti postingan kita ngaco. Banyaknya kalau pindah titik lokasi mungkin kita asal pindah-pindah aja, kita nggak tertarget. Jadinya posisinya mana? Yang tadinya kasur di daerah sini ada, kita pindah lokasi ke daerah sini, otomatis daerah sini udah nggak ada kasur. Misal kita kalau mau pindah lokasi kita harus main data, tetap kita catat mana aja yang pindah dari lokasi mana ke lokasi mana, biar kelihatan postingan kita itu ini benar-benar belum ada postingan apa kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sih alternatif saja. Yang paling utama tadi tetap ke posting ulang sebanyak-banyaknya itu. Next. Mangga Pak Atik. Nah ya, yang ke-12 itu real pic ya. Kalau di Facebook sendiri, saya juga pernah nyoba pakai yang editan dan itu responnya sedikit ya, bener ya? Bener. Nah, jadi kalau misalkan di marketplace itu harus real pic barangnya. Dan minimal satu postingan itu satu produk ya, lemarinya. Misalkan lemari Romaro, ya udah kita fokus ke lemari Romaro dan real pic. Nggak boleh disatuin sama Matkens atau general kayak gitu. Terus yang ke-13, masukkan link marketplace. Nah, ini biasanya yang punya, emang semuanya udah punya ya, Shopee dan Tokopedia. Nah, itu di deskripsinya ya, kita masukin alamat WA,
Shopee, dan Tokopedia. Kalau WA sendiri itu udah masuknya otomatis semua kan ya. Nah itu juga biasanya closingannya lebih banyak yang langsung WA. Next. Terus dulu. Oh, iya. Ini untuk poin 12 sesuai yang tadi Mbak Atik bilang, real pick ya. Kita harus manfaatkan real pick. Beda sama kita itu berjualan di marketplace unicorn seperti Shopee atau Tokopedia. Itu memang kita awal tampilan memang harus lebih menarik, emang editan dulu, terus untuk gambar selanjutnya kan memang yang real pick. Tapi kalau di Facebook ini harus benar-benar real pick. Kalau yang udah editan, saya yakin kalah, itu nggak bakal menarik. Ya, untuk kedepannya yang sering edit, saya masih sering nemuin yang editan itu banyak. Ya, dari tim kita itu ada editan, kebanyakan editan itu sebenarnya mohon maaf itu kurang menarik. Kalau untuk dijual di Facebook atau di status WA itu juga kurang menarik. Kita pakainya yang real pick sekalian. Kalau untuk sekedar yang editan kita main di Shopee atau di marketplace lainnya saja. Oke, next. Nah, ini juga gunakan hashtag. Efektif nggak saya nanya? Teman-teman masih ada yang sering posting di beranda atau di marketplace itu gunakan hashtag. Kalau di marketplace itu biasanya hashtag itu sama aja kita itu yang label. Kalau di marketplace itu label. Itu maksimal 20. Ada yang sudah make kayak gitu atau cuma dikosongin aja. Oke, semuanya. Rata-rata sudah make ya, maksudnya sudah make. Kalau yang di beranda enggak. Nah, itu di beranda coba pakai hashtag juga nggak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu kata kunci keyword populer, kata kunci yang merupakan kata kunci adalah termurah, terlaris, terjangkau, promo dan lain-lainnya, gratis ongkir. Nah, ini biasanya kita mainkan di apa? Judul. Ya, betul. Kita mainan kata-kata kunci ini di judul. Ya, masih marketplace Facebook, Pak. Jadi sebisa mungkin kita cari kata-kata kunci yang menarik. Misal ya sebenarnya sih udah paham semua ya. Cuma mungkin iya ada masukan untuk kalau yang posting spring bed boxy itu kita jangan pakai judul multi bed atau boxy. Itu jarang orang yang menyebut itu. Tetap awalan kita kasih matras, kasur atau spring bed itu. Jadi awalannya kita kasih itu. Orang nggak tahu ya boxy itu apa ya. Betul, Pak. Jadi yang misalkan di sini barang-barang yang menurut orang lain itu apa namanya? Ya risbang aja, misal bertanya risbang, banyak yang nggak tahu risbang apa. Padahal itu kan divan sama aja. Itu kita manfaatin kata-kata kunci yang semenarik mungkin di judul, karena ini berpengaruh di pencarian Facebook awal. Jadi kalau misalkan kita kata kuncinya lemari promo misal, itu bisa kita yang paling atas. Ini sebenarnya saya yakin udah makai semua. Kalau untuk judul udah hampir rata-rata udah main bagus semua di judul mah. Next. Udah habis dah. Nah, mangga sekarang ada beberapa keluhan dari teman-teman, barangkali kita bisa saling belajar di sini. Mari kita buka, kita bedah permasalahannya apa.